Sampai mana tadi? Ini namanya pembajakan. Jadi tadi Enggak dari awal lah, Oh, kan dari ini awal. gak bakal kakak sambungin, nggak diwakil sama. gak bakalan. Tapi nggak malas edit langsung upload ya. Ya malam ini podcastnya dibajak dulu tidak bersama Kakak Ichan. Jadi itu kan aku penonton setia lah ya. Karena memang ini ya, nyari-nyari informasi. Nonton podcast kakak tuh kali aja ada informasi penting gitu ya. Ya. Yang gak kakak sampaikan ke kamu. Ya. Terakhir tuh cerita di pondok, menarik. Tentang apa? Tentang percintaan di pondok. Tapi keren. Kamu emang dengerin itu? Dengar. Separuh. Karena pas denger tuh panas. Kayak dibacain Quran. Kamu kuntilanak. Enggak biasa aja. Keren ya, 3 cewek ya. Berarti iya. 3 tahun Alia kelas 1 plus 2 kelas 3. 4 sebenarnya, gak dapat 1. 4 gak dapat 1 karena inisial N, inisial L, inisial L sama inisial Y. 3 pertama dapat, 1 enggak. Y Yuyun. Atau Yayat. Yayat Tuhiyat. Oke. Surat-suratan gitu ya? Iya, surat-suratan pakai buku. Sama kamu kan juga pakai ini ya, pakai pet. Enggak. Nge-DM pet. Iya. Kita kan pertama kali ngontak kamu kan via pet. Iya. Yang udah bangkrut. Oke. Abis itu potong, nggak nyambung kan itunya pembahasannya. Berarti sekarang nyambung ke kuliah. Ya, perburuan cinta kuliah. Perburuan cinta kuliah. Oh, kamu pengen ngelis mantan kakak berapa gitu? Yang Yaya tadi sih aku penasaran. Kalau SMA aku memang bener-bener cerita kakak SMA aku memang bener-bener denger yang di podcast. Aku cuma dikit kan yang kakak ceritain ke aku. Gara-gara Ican. Can. Bantuin gua, Can. Sekarang yang kuliah. Ini mah bukan aja, ini mah interogasi. Jadi agak saring-saring dikit. Enggak usah disaring-saring, biasa aja. Tos dulu kan kita. Tos. Udah ceritain aja teman. Mau nanya apa? Setelah selesai dari pondok, nggak mungkin dong seorang Dani Ramdhani nggak bajingan di pondok pas masuk kuliah, pasti kan berburu perempuan juga. Dani Ramdhani. Kurus. Udah itu aja sih. Kurus belangsak. Ada cewek tapi yang mau? Gak ada. Makanya berburu. Kalau ganteng kaya nggak berburu, diburu. Cuman kurang greget. Ya. Cinta itu kan yang paling ini kan pengejarannya, tapi kadang pengejaran doang, ya kan? Bolehlah diceritain gimana pas masuk kuliah. Kan susah tuh. Tinggal jauh dari kampus, nggak deket dari kampus, nggak ngekos, segala macem. Itu udah diceritain di video sebelumnya. Kalau Senin, Selasa, Rebo, Kemis itu Ciputat, Kampung Rambutan Ciputat, naik 510 kan, tahun 2009. Jumat, Sabtu, Minggu itu Ciputat Grogot di Season City belum sebagus sekarang, masih pembangunan. Kakak jadi kuli di sana. Kakak kuli? Kuli 1 harinya 40.000 kali 3 hari 120.000. 120.000 bagi 7 hari. 120.000 bagi 7 hari. Buat nyukupin 7 hari. 15.000 lah sehari. Ya, begitulah. Makanya kakak ke Kampung Rambu apa? Kalau ke Ciputat itu nggak pakai backsound nih. Kalau ke Ciputat itu bakal nggak lebih dari 10.000.
ongkos kan PP 5.000 kan. 2009 10.000 gede lah, lumayan lah. Cuman kalau buat jajannya, cuman kalau buat ongkos nggak cukup. Ongkos 2.500. Iya, maksudnya jajan sama ongkos. Jadi PP kan 5.000. Oh iya. PP 5.000, ongkos 5.000, jajan 5.000. Iya. Terus gimana tuh kalau pacaran nggak bisa nraktir dong? Gimana ceritanya? Semester 1 semester 2 nggak ada tuh. Nggak ada. Kosong. Nggak mau apa? Nggak ada. Nggak ada perasaan juga, nggak ada. Bukan. Nggak ada Pertama suka. belum nemu mungkin ya. Nah teman-teman kelas juga standar. Standar apa dulu nih? Ya standar cowok. Terus Kemudian semester 3 baru Semester ada tiga? adik kelas. oh udah jadi kakak kelas Ada adik ceritanya. kelas. Semester 3 ada Ada adik adik kelas. Inisialnya itu Ya, nggak apa-apa, sebut aja. Kan kita udah tahu sih. ya namanya si R lah ya. R. R. Oh, udah sama R dari semester 3 tuh. Udah ketemu R. Oh. Ini tipikal gue banget tuh kira-kira. Kenapa? Gimana sih cowok tuh kalau menilai cewek tuh secara general lah? Ya gak tahu lah Nggak ya tahu. pokoknya. Kalau ini- kakak gimana? Ya ini gue banget lah. Gue gitu. banget. Ini gue banget. Cantik. Ya kan kata Nabi begitu. Ya. Fantihu li arba'atin. Ya, tahu, nggak usah Ya. diulang, udah 1000 kali. 1000 kali. Ahli ilmu tuh meskipun udah 1000 jangan bilang bosan. Ya. Tidak disebut ahli ilmu Ya, kalau apa yang pertama? Li Di jamaliha. jamaliha. Karena Kang Jamal. Terus? Ya karena kecantikan ya. Wak. Ya, terus dah. Sama si R. Ya. Terus Kamu tahu kan? tahu. Oh, berarti aku kirain tuh udah di akhir-akhir, dari semester Enggak, 3. kenalnya. Oh, berarti kakak beda seangkatan sama dia. Iya. Terus Kenalnya semester 3, kakak gondrong, kakak gondrong, kurus, hitam. gondrong Pakai terus. pakai sendal jepit, beda warna. Canda kakak. Benar. Entar kakak kasih tahu ini fotonya. Mau kakak kasih tahu fotonya. Oh, kalau tapi nggak ditampilin di video ya, karena harus diedit. Jadi thumbnailnya aja. Terus mau tuh dia sama kakak tuh, susah juga ngejawab. Nggak mau. Oh, nggak mau. Takut ya kali ya. Takut. Tahu. Makanya kan dan dia udah punya pacar, teman Jadi- kelasnya. Oh. Tapi ya prinsip kakak satu, terdoktrin oleh Khalil Gibran. Apa? Kata Khalil Gibran, kakak kan nggak beli buku filsafat waktu itu, belinya buku Khalil Gibran gitu kan. Bukan beli buku Ibnu Sina belum ya? Belum. Oh. Tahu. Kata Khalil Gibran tuh begini, apabila cinta memanggilmu, Hmm? ikutilah bersamanya, Hmm. walau jalannya ditempuh terjal dan berliku. Kalau aja Kak. memanggilmu. Kalau aja memanggilmu tidur. Terus? Makanya ada as-salatu khairum minan naum. Terus? Terusin nih. Iya, berapa lama pengejarannya? Itu belum punya handphone kan? Udah punya handphone belum? Handphone adalah Nokia yang monotonik gitu yang Yang udah bisa SMS. ya SMS doang. Belum punya BB. Kakak punya BB itu dikasih sama Humaidullah Irfan pas waktu semester 9 kan? Iya, semester 9 pas waktu masuk cabang. Tapi sebelumnya Nokia biasa. Nokia dapat lah Symbian, 2010 ya. pernah Symbian ada. Tapi Ya, kalau 2009 2010 mau udah lumayan juga banyak handphone ya. kalau 1 sampai 5 itu HP Nokia biasa monoponik yang cuma SMS, telepon. Terus masuk ke HP Symbian gitu. HP Symbian tuh Nokia yang agak canggih gitu. Tapi bukan smartphone yang apa sih dulu tuh namanya tuh kalau kartunya kan ada Telkomsel gitu kan. Kalau yang kartu apa sih Asia gitu kan dulu khusus tuh kartunya Iya, iya, kartu iya. Asia. Handphone sama pernah punya. kartunya tuh sepaket gitu. Iya. Pernah punya kan Asia. Asia Hidayah. Asia Hidayah. Karena memang waktu itu kan SMS-nya per karakter. Iya, jadi tuh Kalau karakternya pemarah dia 5.000. Kalau karakternya pemurah dia 200. saking hematnya itu karena per karakter per huruf ya waktu itu ya. Karakter per huruf. Huruf ya. Aku tuh jadi Q aja gitu kan. Nah mungkin gara-gara itu orang-orang jadi pada lebay. Iya, mungkin bisa jadi huruf gede. Harusnya kan aku tuh 3 biar ada selisih satu perak gitu ya. Jadi AQ gitu. AQ. Atau Q Q doang. aja. Terus gimana?
Belum, udah punya handphone. Iya. Gimana pengejarannya? Sekarang kan orang kan handphone gitu kan langsung gitu. Dia mari sekolah. Terus semester 3 ngejar-ngejar dianya takut. Kemudian semester 4 itu udah mulai berani tuh kakak. Kalau semester 3 tuh masih ngumpet-ngumpet memandang dari jauh gitu ya. Deg-degan gitu lihat dia ya. Iya. Sampai waktu itu semester 4 itu kakak ajak ini untuk masuk organisasi lah ya, dan dia gak mau. Dia makin susah lah ya, gak ada medium. Nanti kakak bacain ya puisi kakak. Mau kakak bacain gak? Ntar kakak bacain ya, puisi pengejaran dia. Semester 4 itu kakak buka IG kakak. Kakak ini apa? Kakak bacain puisi buat dia. Semester 4 itu masih susah untuk dekat, gak dekat. Tapi dia tahu kakak lagi ngejar. Dia tahu. Biasanya kan orang suka gitu tuh sampein tuh sama temen-temennya, ini suka malu nih gitu. Tapi kita juga berasa sih orang tuh suka sama kita kan. Terus kakak cari apa? Enggak, di puisi yang paling panjang. Itu. Ini. Nah kemudian semester 4 itu dia putus kalau nggak salah sama temennya. Masih tahu kakak nggak? Kakak tahu dari temennya. Kakak tahu dari temennya udah putus tuh. Gitu. Nah, kosong kan. Ternyata dia bukan malah masa idahnya itu terlalu cepat gitu ya. Masa idahnya itu dia udah jadian sama temennya lagi. Jadi ada dua ding-ding gitu yang harus kakak tunggu. Bukannya justru kakak seneng, udah kosong ternyata ada lagi gitu. Nunggu 2 purnama lebih gitu kira-kira. Nah kemudian kakak bikin puisi inilah, kakak bacain. Baca. Kamu atau kakak yang bacain? Kamu yang bacain. Kakak aja. Kakak bacain ya. Sebenarnya ini puisi gabungan sih, kakak sama Usep waktu itu. Usep, gue lah, karena teman curhat kakak itu mengenai si R ini kan Usep sama si Dwi kan. Nah kata Usep tuh begini nih konsepnya kan. Kemudian jadilah ini puisi. Kegelisahanku minggu ini. Kegelisahanku minggu ini sebagian telah menjadi kantuk, sebagian tertelan menjadi duri. Kata menjadi penanda dari pengajaran tanpa henti. Hiruk pikuk alam kita menjadi beku tatkala tak ada medium penyampai rasa-rasa yang membatu. Kalimat aku mencintaimu sepertinya tak mewakili apapun dari rasa yang sesungguhnya melampaui. Terdiam saja pun hanya menjadi jeruji ketika kamu sama sekali tak sempat memberi arti. Lalu di manakah aku seharusnya berada dengan segala kesempurnaan itu? Sembari aku meyakini bahwa cinta tak termonopoli kata-kata. Jadi memang waktu itu susahnya campur. Baru kakak semester 5 tuh. Kakak semester 5, dia berarti semester 3. Nah, semester 5 itu papasan di kantin dakwah, kantin Musuluddin. Itu gak sengaja, dan dia baru mengucap dari udah setahun lebih gitu ya, udah setahun pengejaran gitu, baru dia ngucapin sesuatu. Apa? Cukur rambut ya. Jadi papasan itu kan, papasan dia kaget gitu kan. Ya, cukur rambut lah katakan ya, gitu. Cukur rambut lah gitu. Nah, itu, tapi pas setahun itu tuh nggak ada komunikasi hal itu pun. Nggak ada komunikasi. Nggak ada. Sedikit pun. Nggak ada. Oke. Terus? Cuma kakak ngejar dia cabut gitu aja. Kakak ngejar dia cabut, kabur. Karena kakak menyeramkan waktu itu. Cukur rambut kata dia. Kata dia. Yang sebelumnya itu kan yang nyuruh nyukur rambut kan emak, bapak, kemudian keluarga ya. Dosen nyuruh cukur, nggak ada, kakak nggak mau cukur. Terus? Tapi pas waktu si R ini nyuruh cukur rambut ya kakak cukur. Betapa bahagianya waktu itu ada dialog tuh. Bahagia banget. Benar cukur rambut ya, Pak. Cukur rambut. Apapun yang dia minta kakak lakukan. Apalagi hanya cukur rambut kan.
Udah tuh cukur rambut hari itu Ah. juga. Nah itu udah cukur rambut baru dia ada salah satu Ah. medium dialog itu waktu itu kebetulan dia udah semester 3 Mm. udah ada mata kuliah khusus tentang filsafat. Mm. Nah kuliah khusus tentang filsafat itu karena dia kan otaknya otak ini ya otak malas mikir dia tuh. Jadi kecantikan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Benar. Tapi nggak apa-apa. Iya. Itu Waktu sebagai itu. dan kakak itu Pokoknya- memanfaatkan situasi itu kan. Tahu. betul. Terus Jadi waktu itu PDKT-nya karena dia butuh belajar filsafat barat, butuh belajar semiotik, hermeneutik gitu, butuh belajar filsafat lah. Udah kakak ajarin dengan penuh. Udah cukur penuh rambut semangat. makin pede. Oh. Terus kak dia komen apa lagi setelah kakak cukur rambut? Gak ada. Cuma bagus gitu Oh, doang. gitu. Gak banyak ngobrol. Tapi kakak berusaha memperbaiki diri kakak, penampilan misalnya gitu. Selain rambut, nggak juga. Iyalah. Iya. Cuma kalau apalagi yang mau dibenerin baju itu aja, kaki itu celana juga itu aja. Enggak banyak ya. Kalau fashion. Cuma waktu itu yang kakak tawarkan kan otak. ama bacot. Astagfirullahaladzim. Nah singkat cerita itu ngajarin lah jadi private filsafat. Sampai dia mau UAS tuh dia ngisi itu ini, dia ngasih pertanyaan ke kakak dan kakak yang nulis. Lewat handphone. Iya. Kakak ngasih jawaban. Kakak standby aja. Tahu laptop kakak yang Axio? Laptop pertama kakak ya itu pakai Axio itu. Iya, itu semester 3 kakak semester 5 ya. Iya. Udah pada akhirnya kan kakak berani lah ngungkapin perasaan kakak kan pas beres UAS kalau nggak salah. Iya. Itu kakak ceramah ke dia mengenai perasaan kakak itu sekitar 2-3 jam. Jadi sebenarnya gak ada tembak menembak, cuma ngejelasin mutarain ini Di aja. kampus. Di kampus, beres kuliah. Udah gitu kakak anterin balik ya kan. Baru dia mau dianterin waktu itu. Pertama kali mau dianterin. Kakak minjem motor siapa ya si Usep waktu itu Thunder. Bukan Thunder, apa Vixen. Baru-baru lah itu Vixen waktu itu. Minjem motornya si Usep. Udah, pada akhirnya Mau di dia? jalan di setelah Durian Tepo kampung hutan. Kakak nganterinnya kan ke Gang Jambu kan, kampung hutan. Jadi gimana hubungan kita? Ayo kak kita jalanin katanya. Ini jalan gitu. Mau berhenti di sini. Oh dia manggil kakak juga. Iya. Aku ganti aja lah kalau gitu. Oh kakak manggil dia Neng. Kalau kamu kan Dek, makanya kan kakak bedain mana Neng mana Dek. terus. Jadiannya berarti nggak lama dari itulah ya, tapi masih tetap di semester 5. Ya. Terus? Udah akhirnya sampai semester berapa ya? Pokoknya jadi jalan lah ya. Dan kita bukan tipikal orang yang jalan. Kakak aktivis, dia rumahan gitu kan. Dan karena dia kan tinggal sama kakaknya waktu itu. Tapi ketemuan di kampus gitu. Ketemu di Pacaran kampus aja. Iya. Kampus aja. Nggak jalan. Nggak ada duit. Nggak ada konsep. Paling jauh palingan makan di Takwi di situ. Itu pun jarang-jarang ke Takwi. Nggak ada kayak kita tiap hari nongkrong di warung kopi. Nggak tiap hari. Kakak itu mah enggak. Terus udah berapa lama jadiannya kalau gitu? Mana? Lama. Jadian itu lama lumayan sekitar 3 tahun lah. Lama ya 3 tahun lah. Lama. Kakak Hampir dia mau lulus berarti. Kakak 2015 LK2 kapan? LK2 2015 kan. Berarti kakak 2015 tuh kakak semester berapa? 2015 10 11 semester 12. Ya. Oh, kan 2016 kakak mau DO. Terakhir kan 2016. 12 berarti ya, 2012. Berarti 2012. Berarti semester 5 sampai 12 berapa tahun? Semester 5 sampai semester 12 3 tahun setengah kan? 3 tahun setengah. Ya, 3 Nah, 3 tahun karena setengah tahunnya itu dari awal ngejabat cabang kan kakak udah gak fokus.
udah menemukan perempuan lain. Siapa? Enggak, waktu itu kayak memang lagi transisi itu karena ini si R Hah? posisinya waktu itu dibawa ke rumah lah ya, bawa ke rumah. Udah lulus dia? Belum, Oh, sempat kakak bawa ke rumah, sempat kakak bawa kemana? Iya. Ke Sentul? ke Sentul. Kakak ya sama lah, kamu juga kan pernah kakak bawa ke Sentul awal-awal gitu. Enggak, jangan bahas aku. Kan aku nanya-nanya. Nah, Terus? waktu itu memang ada ketidakcocokan lah antara dia dengan emak atau dengan emak lah. Enggak. Berapa kali kakak bawa? Sekali? Sekali Dua aja. kali? Sekali. Sekali. Karena pas waktu keduanya juga emak nanya datar gitu kan, Rahmi gitu. Astagfirullah. Si R itu Roro. juga gak mau lagi diajak ke sana. Ya juga mau udah. lagi diajak ke sana. Artinya memang kita kayak lagu Judika. Jadi lagu Yang Judika mana? tuh udah kakak praktekin sebenarnya. Mana yang mana? Mama Papa Larang? Bukan. Oh, bukan, yang mana? Yang ada formalitas belakang. Putus atau terus. Oh, putus atau terus. Jadi mempertahankan hubungan hanya untuk berakhir itu. Kayak gitu. Begini, berarti salah satu faktornya emak lah ya. Iya, artinya memang hubungan yang sama-sama cinta gitu kan, sama-sama pengen gitu, sama-sama ya, relasinya baik secara individu, tapi kan kalau untuk lebih lanjut pernikahan dan sebagainya kan kayaknya belum bisa. Tapi kan posisinya kan waktu itu gini nih. Karena ini egois orangnya. Siapa yang egois? Di R-nya. Oh, Egois itu dalam begini. artian ya gue kalau hubungannya dengan kakak aja gitu. Oh. Gak pengen tahu dengan yang lain gitu. Oh gitu. Dan Masih kecil kakak lah maklumin kali. itu, iya masih bocah-bocah. Masih Dan kecil. kakak maklumin gitu kan. Nggak, walaupun seandainya semisalnya mak kakak larang gitu kan. Nggak larang. Ya maksudnya ada gelagat-gelagat mungkin agak Kode-kode kurang. aja. Kakak apakah misalnya tetap melanjutkan apa gimana waktu itu? Enggak juga. Oh, berarti kakak anak yang berbakti. Bukan berbakti. Oh, bukan berbakti apa? Kan aku tuh tipikal bahwa lo hubungan dengan gua ya lo menerima semua konsekuensinya, begitupun gue dengan lo gitu kan. Harus menerima lingkungan kerja, harus menerima lingkungan pertemanannya, menerima lingkungan keluarga, kan banyak hal yang harus diterima kan. Iya. Nah gitu. Kakak udah kenal juga sama keluarganya waktu itu? Enggak sempet lah. Nggak sempet. Karena memang sama kakaknya juga waktu itu juga enggak terlalu dekat. Sama dia aja. Karena dia juga introvert ya. tertutup. Tertutup. Nah, habis itu Ya tadi pas waktu kakak jadi ketum cabang, karena udah gak ini lah, dia udah ngurus skripsi kan, skripsinya kakak bantuin. Dia bimbingan sama Pak Janun Kamal itu. Sampai sidang kakak kawal. Sampai sidang. Pas sidang emak bapaknya ke sini, pas sidang kakak masih ngawal. Iya. Pas wisuda emak bapaknya ke sini, kakak udah gak ini. Jadi nggak ketemu sama emak bapaknya. Kakak ngawal dia sampai sidang aja waktu itu. Sampai dia lulus ya. Lulus. Nah, pas waktu memang ketakutan kakak waktu itu ketika memang fase transisi karena udah lama. Iya. Dia kan hampir udahlah banyak hal lah dia kan. Nekat dia orangnya. Sampai tengah malam jam 2 kakak harus cari dia di bibir gintung. Itu karena apa? Karena waktu itu kakak udah gak merhatiin dia. Oh. Kakak kan perhatian, bawa makan apa. Terus kakak udah nggak perhatian lagi. Iya, Kenapa? kakak udah gak perhatian. Kenapa kakak nggak perhatian lagi? Karena itu gradasi perpisahannya harus disegerakan itu. Kalau enggak susah, berat. Udah ada maksudnya? Itu faktor internalnya. Faktor eksternalnya waktu itu kakak ketemu sama cewek lain gitu. Dari bersambut. Ketemu cewek lain juga? Ya, pas waktu di pelatihan ketemu cewek orang Sumatera juga. Di forum HMI. Ya, berarti kan nyambung tuh itu satu. Sekarang masuk 2 nih kan. Masuk kedua nih berarti orang kedua. Adik-adik juga. Adik-adik, enggak adik-adikan, komisariat lain aja jauh gitu. Tapi umurnya di bawah kakak. Jauh. Anak UIN. Anak UIN. Anak syariah. Inisial F. Oke. Fufu. Bukan Fufu, Fuad. Nah, terus si F. Kakak kena tulahnya di sini, Kenapa? Jadi di satu sisi si R itu kakak mulai perlahan kakak tinggalin. Kakak tuh emang hilang rasa apa gimana? Kakak masih ada rasa, cuma harus diakhiri gitu.
Dan kakak harus cari ini, aku harus cari sesuatu pelampiasannya, pengalihannya gitu. Kalau makanya kan aku pernah bilang, cinta gak ada sama dia, cinta gitu. Iya. Cuma apakah bisa berlanjut? Enggak. Dan kita harus sadar itu. Begitupun kalau ditanya sama dia, mungkin jawabannya bakal sama. Dia juga begitu. Makanya perpisahan kita waktu itu kan sebelum dia pulang, sehari sebelum pulang, kakak masih ketemu dia. Masih ketemu. Dan kita berpisah dengan damai. Dengan damai. Ada teman-temannya di situ. Kakak temenin sampai subuh. Gitu. Kayak lagu Al-Ai. Itu kan lagu berpisah tapi dengan damai kan. Iya. Jika malam ini adalah malam Terakhir ya. Coba apa artinya itu? Jadi kakak kalau ngedengerin lagu itu Al-Ai. Ini malam this is my last This is my life with you. This is my last night with you. Hold my hand. Hold my hand. Terus. Aku ingin memelukmu dan anggaplah aku temanmu gitu ya. Jadi kamu ketika berpisah jangan ada perlu kebencian. Ya, kan begitu kan? Ya baik-baik lah ya. Ya. Udah, dia pamit pulang berarti. Makanya fase transisinya memang kita dinamis gitu ya. Dinamis, kemudian fase perpisahan di hari terakhir dia mau pulang ke tempat kelahiranmu, sama-sama kotanya. Beda tuh. Ya sama-sama provinsinya sama lah ya. Provinsinya. Gitu. Ya udah, malam itu kakak menemani dia di malam itu. Kakak ngapain? Diem aja udah, diem gitu. Ya, emang kan kakak begitu. Diammu itu membunuh. Terus? Nah, pulanglah tuh si Rahmi. Wah, bahagia. Kok nyebut? Kok nyebut? Bukannya kita sepakat pakai inisial ini. Satu sama ya kita. Pulanglah si R Ya, tuh. pulang. Seneng nih, pasti seneng lah. Enggak juga sedih. Oh enggak lah. Tapi enggak yang galau gitu, enggak. Enggak. Enggak yang galau gitu. Dan udah nikah. Dia udah baik-baik aja. Dia udah nikah, udah punya. Enggak, pada saat itu kakak tuh sempat langsung galau gitu. Kan? Harus mencari pelampiasan. Ketemulah sama yang orang Medan ini, orang Medan ya. Dan orang Medan itu ghosting jatuhnya. Enggak ghosting kakak. Deket hilang. Karena cepet dapetnya. Dapetnya cepet. Karena posisinya waktu itu kakak udah jadi ketum cabang kan. Nggak paham lah itu. Pokoknya salahnya kakak main hati sama dia. Main hati juga gitu. Main hati juga. Ya, udah hancur lagi hidup kakak. Di ghosting kakak tuh karena? Gak Dan dia juga punya pacar berarti? Gak tahu. Berapa lama? Cepet jadian? Nggak jadian. Oh, nggak jadian. Jalan aja, jalan. Akrab dan sebagainya gitu. Nah, suatu ketika pas mau kakak tembak, dia kakak WA mau di mana, udah lost kontak. Dan ternyata pihak temannya itu adalah teman kakak gitu kan, karena satu teman KKN sama dia. Iya. Ternyata dia nih sama cowok lain katanya. Oh ya udah, kakak lost kontak waktu itu. Udah kakak. Tapi ada sejarah percintaan kakak diselingkuhin? Ya. Nggak ada berarti. Ican doang. Oh, Ican doang. Enggak, pokoknya orang yang pernah jadian sama kakak meskipun diawali dengan ketidaksukaan berakhir pasti dengan sesuatu hal yang memberatkan. Nah, berarti udah berapa? 2 ya? 2. Terus ya ini bersambut baru kakak ketemu kamu ketika kamu LK1 kan jadi panitia itu. Kakak masih ketum cabang kan di situ. Ketum cabang. Jadi ketum cabang itu sebenarnya ada 2. Sebelum kamu tuh ada dulu tuh ada fase transisi dari Rahmi ke si F, dari R ke F, terus 2, ke 1, terus dari R ke F, terus ke siapa namamu? Markona. Ke M. Nah, ke M, kalau ke M kan, nah baru kakak suka dengan orang tidak lijamaliha. Ada lijamaliha. Jangan begitu. Enggak benar. Iya, terus. Benar. Bukan lijamaliha yang lijamaliha tapi dalam bentuk yang lain. Karena waktu itu kan kamu memukau kakak itu ketika kamu sambutan. Buset, ada cewek cara sambutan. Jadi nih ya, kasih tahu ya. Aku tuh kalau lagi ada pelatihan waktu jadi ketum cabang suka ngebuka acara. Dan biasanya yang ngebuka acara itu ketua panitia. Nah, suatu ketika ini orang ya. Jadi ketua panitia dan sambutan.
Dan baru kali itu aku mendengarkan sambutan yang begitu sangat luar biasa, keren. Aku akuin jujur keren. Dan aku belum pernah menemukan kok bisa ketua pelaksana bocah gitu kan, kemudian cewek gitu ya, dan ngomongnya bagus. Itu benar. Aku jujur itu bagus. Sampai aku kan ngebuka, ngisi sama nutup kan tumben-tumbenan. Gak pernah kan. Biasanya kan ketua umum cabang tuh sekali aja beres gitu kan. Kalau nggak pembukaan, penutupan. Emang kakak buka waktu itu? Enggak. Buka. Kan kamu pembukaan ininya. Enggak, orang cabangnya bukan kakak maksudnya pas pembukaan. Oh kakak. Kakak juga? Kakak 3 kali datang ke situ. Pembukaan, ngisi sama penutupan. Niat penutupan itu pengen jemput kamu kan, pengen nganterin barangkali lah ya gitu loh, ketum cabang gitu. Terus? Ketum cabang, masa iya gak mau diantar sama ketum cabang? Ternyata nganterin cowok. Iya temen aku ya, di kelas aku ya, kakak antar. Itu dari Depok ke Ciputat, gedeknya minta ampun, mending gedek ya, ini di belakangnya ada cowok. Itu deh. Gitu. Tapi sisanya mah ada cewek-cewek lain dan itu nggak jadi cerita, itu cuma ya fans lah. Kalau fans mah banyak. Tapi biasa fans itu nggak terlalu diladenin. Cuma. Berarti mah kakak baik ya selama menjalin hubungan dengan ini yang kakak kejar ya, bukan ceritain yang mereka ngejar kakak. Kalau yang ngejar kakak banyak, tapi kakak nggak ceritain. Cuma teman-teman tertentu kakak aja yang tahu siapa yang ngejar kakak itu aja. Dan itu banyak. Ada. Ya kurus, belangsak, ada aja fansnya. Jadi kamu beruntung banget dapet aku itu. Berarti abis dari itu udah nggak ada lagi. Berarti cuma 3 selama kuliah berarti. Iya, yang paling lama kan kamu. Kamu tuh kan 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 6 tahun kamu tuh. Nemenin wisuda S1. Wisuda S1 kamu temenin. S2. Ngedaftarin S3. Yang bertahan lama kan. Dan karena memang tadi di awalinnya itu karena bukan dari rasa yang nyes. Kan kakak gak ada rasa sebenarnya. Di awal itu gak ada rasa. Cuman kayak kagum. Cuman kagum. Bukan definisi cinta yang jiwa bergetar, ruang menyempit dan waktu berhenti, bukan itu. Cuma buset, ada cewek kayak gini. Nah ini jadi bahan perburuan aku. Jadi dan ternyata memang lebih stabil, lebih flat, meskipun memang kasihannya ke kamu kan, karena kamu fasenya masih fase pengen jalan-jalan, fase pengen ya cinta-cinta yang berwarna gitu. Enggak, waktu itu kan aku juga jatuhnya masih punya cowok. Iya, kan aku juga sempat ditolak sama kamu kan. Kemudian ditolak, kemudian nyerahin diri. Enggak begitu, dia ada yang ngasih. Ntar lah kita cerita. Ya, kita cerita kisah kita 6 tahun tuh ngapain aja. Ceritain 6 tahun lama ya kak ya? Mau ngomong kita nih, ntar aja. Kita ngomongin cewek lain kan. Oh iya. Enggak, waktu itu tuh padahal ya aku emang kalau misalnya sambutan atau tuh ya memang totalitas gitu. Ya, kamu cerdas waktu itu cerdas. Dan ternyata kan ketika dengar cerita kamu juga banyak hal yang ledakan kekaguman. Jadi ada ya kan kalau kata Ibnu Sina bahwa cinta itu ya satu frekuensi pada akhirnya. Oh ternyata satu frekuensi, satu cerita itu, satu pengalaman, satu perjuangan itu, satu visi, satu tujuan itu. Kayak gitu. Kan kita kalau hanya ser-seran doang gitu ya, rasa yang menggebu-gebu di awal belum tentu kan satu frekuensi tujuan, satu frekuensi proses misalnya, kan begitu. Jadi kita itu dalam artian cinta yang al-khalil itu persahabatan yang intim kayak gitu. Bener gak sih? Makanya kan aku sering bilang ke kamu bahwa aku jatuh cinta ke kamu kan berkali-kali gitu. Begitu pemirsa. Kadang plet, kok ujung-ujung cinta sekarang, kok plet gitu kan. Aku datar aja kan ke kamu, giliran ada cowok deketin kamu, wah ini langsung wah gitu ya. Ada gitu orang nyeramahin mulai dari Ciputat sampai ke puncak. Ya,
Terus dari puncak balik lagi ke sini. Dari puncak balik Hanya lagi. untuk jangan ada yang deketin kamu. Nggak, keren kakak tuh, keren. Dan waktu itu aku punya cowok. Oh iya, berarti pas tahun itu juga ya. Karena ceritanya aku Tapi tuh kan kakak nggak ngejar kamu pada prinsipnya mah. mana? Yang ngejarnya ngejar formalitas gitu kan. Harus ada tembak gitu kan. Nembak juga kan, Ya, tapi nembak. ditolak. 2 kali Nembak. 24 jam pos sapam itu. Dan waktu itu kan udah lewat ya udah. Ternyata memang kita satu frekuensi. Ya 6 tahun lah. Nyewa rumah udah tinggal 2 tahun lagi. Berarti cuma 3 itu ya. SMA. Berarti SMP kakak belum pernah pacaran berarti? Janganlah SMP SMP. mah gak terlalu memberikan pengaruh gitu. Nggak berpengaruh. Ya itu aja. Dan semua mantan berarti udah nikah semua? Mantan ya udah dikasih. Udah nikah semua. Yang R udah nikah, yang F udah nikah, kemudian si Yang di pesantren kampung, tiga-tiganya udah tiga. nikah. Mm-mm. Cuma kita doang yang belum nikah. Nggak apa-apa, nikah itu bukan cepet-cepetan. Kata Isan Fajri. Iya, bukan perlombaan kan? Ketika sampai di waktu, ada waktunya, misalnya kayak gini nih, waktu aku zaman kuliah, enak ya gitu, seneng banget lihat orang wisuda gitu. Tapi Balik itu gua- pada akhirnya itu kita tuh akan sampai di titik itu gitu. Iya, kayak gini. Kapan nikah? Kata orang tuh, udah nikah kita. Kapan punya anak? Iya, Udah nggak punya bakal anak selesai. kita. Kapan mati? Ketika udah mati nih, gua udah mati, mau ngapain lagi lo? Nanya lagi ntar dia masuk surga apa masuk neraka gitu. Gitu Allah, pemirsa. jadi kalau ngikutin logika orang lain ya gak ada habisnya lah. Ya benar. Karena dia gak ngejalanin mereka itu tidak ngejalanin kehidupan kita gitu aja. Iya. Apalagi Gitu. Apalagi yang menarik dari cerita kakak ya? mau diperdalam, itu kan spesifik alurnya doang kan. Mm-mm. Diperdalam apanya nih? Ya gak tahu, terserah kamu. Udah. Jadi ya selama kuliah Mm-mm. yang 3 apa yang benar-benar dikejar gitu ya, yang jadi itu ya 3 ini yang berkesan. Berkesan tapi ya. Tapi aku ketemu kakak kan kakak udah nggak kuliah. Udah gak ada kuliah, Udah kan nggak ada lagi ngurus kuliah. skripsi. Skripsi. Kan kamu tahu perjuangan skripsi kakak gimana? Mm-mm. Tapi aku sempat nemenin kakak kan ke itu ke Pak Ke Pak ini. Paris, Ke Pak almarhum. Paris almarhum. Itu kan udah jadian juga. Mm-mm. Udah setahun kali itu kita jadian. Kan kita jadian 2015, ke Pak Paris kan 2016. No, belum setahun. Ya beberapa bulan. Beberapa bulan. Emang kita pernah jadian? Iya ya, kita nggak pernah jadian. Kita nggak Kan? pernah jadian dong. Sampai kita harus bermusyawarah tanggal berapa kita jadian. Biar Ya kayak udah. orang-orang. Biar gak pusing karena aku lahir tanggal 12 April, kamu lahir tanggal 32 April, Mana? Nggak ada 28 tiga- April. Ya, Tahu nggak kakak? salah menambah. Nggak ada Iya. juga tanggal itu. Terus Tanggal 28 April kan. Ya udahlah kita jadian tanggal 1 April. April mau. Jadi ada 3 perayaan gitu ya. 1 April, 12 April, 28 Ada satu lagi kan kata kakak. 10 April bayar kosan. 10 April bayar konser. Jadi harus ada 4 pengeluaran nih ya. Anniversary, bayar kosan. Jadi semuanya juga kakak yang raktir itu kan. Allahu Akbar. Cuman kakak tuh baik ya. Maksudnya selama pacaran pun nggak ada konsep selingkuh gitu. Emang Ya. menyelesaikan sampai selesai gitu. Kalau semisalkan ya laki-laki lah, kalau ada cewek cakep, interest gitu ya, wajar aja. Cuma Mm-mm. begitupun kakak juga kan gak pernah ngelarang kamu suka sama cowok lain kan, tapi ada batas-batas tertentu itu aja. Bener gak sih? Nggak pernah bilang. Baru ini kakak bilang. Enggak, takut misalkan kakak bersih, enggak main mata itu apa sebagainya. Itu bullshit lah cowok ngomong gitu. Begitupun ya kamu, karena kamu juga kan manusia itu. Pasti ada cowok cakep lebih dari kakak juga suka kan? Apalagi suka film Korea kan. Opa. Ya begitu kan. Iya. Cuma ya tadi bener kata Isan itu, mau di follow up atau enggak itu orang kalau ya udahlah cukup Iya. tahu. Cukup tahu.
jas memandang. Ini memandang. Apa lagi ya? Gak ada. Udah segitu aja sih. Ya udah, langsung tutup. Sama R 3,5 tahun itu sebentar, dan sekarang lama. Sama F itu cuma 2 atau 3 bulan gitu. Jadi tuh jabatan kakak tuh nggak membuat kakak suka ini, pengen kesini. Baik kakak, Baik di permukaan lu. baik di permukaan. Cacat. Oke. Ya kalau mau cari kakak kan gampang, tinggal kalau nggak di kosan, di warung kopi, gitu aja kan. Nyari kakak itu setelah kakak update status. Nah, kalau nggak update status berarti tidur, kan begitu aja. Ya gitu. Udah Karena- begitu aja. Kakak pas respon kan. Pas respon. Dah begitu aja. Wuih.